Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPD dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Faridatul Nikmah SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SD Negeri Padasan, Kecamatan Keret, Kabupaten Tuban. Sekaligus sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0620825125132. Hari ini, Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 6 bab 4 materi mengenal halal dan haram. Selamat menyaksikan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh.
Masih semangat nggak ya? Farid ingin tahu semangatnya. Masih. Coba konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. 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 Tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi ketika pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita akan mampu nih 3 hal. Bisa menjelaskan definisi atau pengertian dari halal dan Haram. yang kedua, menyebutkan dasar hukum halal dan Haram. ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan Haram. Berarti hari ini kita akan belajar tentang bab mengenal halal dan haram. Siap ya? Siap. Nah, di sini Bu Farid punya video pembelajaran. Disimak, diperhatikan, dan dipahami. Oke ya? Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa bertemu lagi dalam pelajaran bab 4 yaitu mengenal halal dan haram. Bersama Bu Farid akan menyampaikan materi halal dan haram. Selamat belajar. Ini kita akan menghafalkan lagu halal dan haram agar kita cepat mengingat makna dari apa itu halal, haram, apa saja sebab-sebab dari halal dan haram, dan dasar apa saja hukum halal dan haram. Kita ini sama-sama ya. Siap. Yuk. Dari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifat, tiga karena prosesnya. Dasar hukumnya Al-Quran, hadis dan ijtihad. Ingat selalu hukum halal dan haram. Atau pada sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan benar. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap akan menjadi hukumnya haram. Sekian dan terima kasih. Baik. Apa itu halal? Nah, di sini. Halal secara bahasa artinya membuka, mengatasi, dan menyelesaikan. Secara istilah halal adalah sesuatu yang diperbolehkan dan tidak dikenai sanksi dalam penggunaannya. Sudah disahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, oleh Rasulullah di dalam hadis, dan ijtihad para ulama. Jadi halal adalah sesuatu yang diperbolehkan secara sah. Dasar hukum Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Di sini ada 3 dasar hukum halal dan haram. 1. Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, di situ sudah menetapkan bahwa ada makanan yang halal dan yang haram, sudah ditetapkan. Seperti bangkai, daging babi, kemudian darah, itu sudah ditetapkan di dalam Al-Quran. Sumber utama kalau kita mau mencari mungkin ragu dengan ini makanan ini halal atau haram, gimana Cah? Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendukung Al-Quran adalah hadis. Sumber kedua setelah Al-Quran adalah hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu pemikiran para ulama yang mungkin zaman-zaman dulu itu tidak ada perkara atau hal-hal yang terjadi seperti saat ini. Makanya ada ijtihad ulama. Nah, di sini ada label halal dari MUI. Apa itu MUI? Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita mau memilih minuman, makanan atau apapun, dilihat labelnya ini halal. Sekarang itu kan banyak juga skincare ya. Di situ kalau kita memang kan kelas 6 sudah masa remaja, sudah tahu. Jadi pilihlah yang punya label halal. Tidak hanya makanan, enggak. Ya, yang bisa dikonsumsi atau dipakai digunakan harus punya label halal. Ingat ya sekarang? Nah, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Lanjut, sebab-sebab halal dan haram ada berapa di sini? 3. Satu, Dari zat asal, dua, sifat asal, tiga. proses pengerjaan. Dari zat asal itu gimana toh? Zat asal itu mulai dari awal adanya benda-benda ini sudah dicap, sudah disahkan oleh Allah berlabel haram. Ya, bangkai, darah, dan babi. Darah kok haram? Haram kalau diminum. Tapi kalau untuk membantu orang lain menolong mentransfusi darah, maka diperbolehkan dengan anjuran dokter. Yang tidak boleh darah itu apa toh? Sekarang banyak darah yang diolah menjadi apa itu ya namanya? Dideh ya, seperti itu. Ya kan, jangan sampai kita makan. Paham? Kemudian ini comelnya ini ya. Babi lucu enggak? Lucu. Babi ini halal atau haram, Cak? Haram. Karena zat asalnya, meskipun makanannya bergizi, meskipun makanannya itu ekspor impor dari luar negeri, meskipun tempatnya sangat bagus, diberi tempat seperti kucing, ya diberi tempat tidur ataupun kandangnya itu bagus, karena asal mulanya zat asalnya babi ini haram, maka bagaimanapun tetap haram. Ingat itu ya. Kemudian contoh sifat asal. Sifat asal itu sifatnya buruk, sifatnya jahat, tidak ada manfaatnya. Itu sifat asal. Contoh berjudi. Berjudi kan dapat uang banyak, aku bisa jajan. Enak akhirnya, enak awalnya, tapi manfaat nggak pada diri sendiri? Tidak. Mungkin satu kali menang, selanjutnya tidak akan menang. Rugi untuk dirinya sendiri. Kemudian minum minuman keras, homer, arak, apalagi bir. Bu, kelihatannya kok enak Bu, kelihatannya, tapi bagi dalam tubuh sangat berbahaya. Sifatnya itu buruk ya. Karena apa? Ketika minum, setelah minum itu orang menjadi tidak sadar, di perjalanan seenaknya saja nabrak-nabrak orang. Apakah itu bermanfaat? Tidak. Harus dijauhi. Kemudian contoh proses pengerjaan, ada pembuatannya, ada pengerjaannya, dan ada cara mendapatkannya. Di sini Bu Farid bagi kelompok ya. Karena di tempat duduknya sudah seperti ini, kita bagi kelompok saja. Coba kelompok yang paling sini, kelompok 1, siap? Siap. Ini kelompok 2, siap? Siap. Dan yang di sini kelompok 3. Siap kelompok 2 siap? Siap. Ayo dibaca dan dijawab. Sesuatu yang diperbolehkan dengan asal disebut halal. Benar, kita lanjut. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul disebut haram.
sudah Kembali puji dan semuanya benar. Alhamdulillah. Apa ini? Penempel. Ya, dibedakan mana minuman yang halal dan yang haram. Kemudian di sini ada suatu permasalahan. Nah, di sini Bu Farid harap setiap kelompoknya mendiskusikan permasalahan yang Bu Farid tuang dalam lembar kerja kalian. Ya, didiskusikan dengan baik. Ini suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama. Kemudian dan yang lain. Nanti setelah selesai diskusi dan dikerjakan, kemudian dipresentasikan. Siap? Siap. Kalau ada yang tidak paham, ditanyakan saja. Nanti Bu Farid bagi gunting sama lemnya.
bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Silahkan kembali kelompok 2. Terima kasih. Baik, dari sini Bu Farid sudah mengetahui kalian sudah banyak peningkatan, sudah memahami mana halal dan haram. Bisa? Baik. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan. Kembali. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini kita simpulkan bahwa halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Kalau haram sesuatu yang dilarang. Dasar-dasarnya ada berapa tadi? 3. 1. Al-Quran. 2. Hadis. 3. Kemudian apalagi sebab-sebabnya ada berapa? 3. Pertama, zat asal. Kemudian sifat asal. Alhamdulillah tujuan hari ini sudah tercapai. Untuk yang presentasi di sini semuanya sudah bagus, sudah maju semua. Hasil diskusi kalian sudah kalian paparkan